not Indonesia, East Asia football last 5 years, maybe not, but in last 5 years it's going up. You have Indonesia, you have Vietnam, you have Thailand. It's very well teams from. I don't talking about the Japan, Korea. Nobody knows what's going on with North Korea. I was 2 times with the Iran national team in North Korea.怎么能决定这个队员的训练态度和训练努力程度？难道谢文人在场上的表现对进攻的帮助、对防守的帮助，大家都没有看到吗？10个人8个人都在抽筋 ，OK， 训练量没达到，平时训练质量太低，他全抽筋了。也就张玉宁和谢文能拉了，他们有可能就肌肉含氧量是容易抽筋的球员。那有些人他的肌肉含氧量就是这一点，不代表他不拼啊。我中超也抽筋，国际也抽筋，只要90分钟比赛，我70分钟都会抽筋，因为我肌肉的含氧量在我高强度的冲刺以后，它不具备长时间的维持。你他妈就2个抽筋，你有可能5、6个全在抽筋。如果说是因为我们的球员不够努力。是因为我们的球员训练不够自律，抽筋导致的比赛的结果，那你这个是无稽之谈。Jelang hadapi timnas Indonesia, para pemain timnas China tak mau kembali ke hotel, malah betah latihan seharian di Gelora Bung Karno. Hari itu, matahari Jakarta bersinar terik, tapi semangat para pemain timnas China justru semakin membara. Mereka datang ke Indonesia untuk laga besar, menghadapi timnas Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada satu pemandangan menarik yang menjadi sorotan media, alih-alih buru-buru kembali ke hotel usai sesi latihan, para pemain China justru betah berlama-lama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Bahkan menurut laporan, ada pemain yang bercanda pada staf pelatihnya. Kalau bisa, kami mau latihan sehari penuh di sini, rasanya sayang kalau cepat-cepat pulang ke hotel. Bagi sebagian besar skuad timnas China, ini adalah kali pertama mereka menginjakan kaki di Gelora Bung Karno, stadion legendaris yang menjadi kebanggaan Indonesia. Begitu tiba di kompleks GBK, mereka langsung dibuat terpukau oleh kemegahan stadion yang berkapasitas lebih dari 77.000 penonton ini. Wu Lei, bintang andalan timnas China, mengatakan kepada media China, "Saya sudah sering bermain di stadion besar Asia, tapi atmosfer di sini terasa berbeda. Bangunannya megah, rumputnya luar biasa, suasananya hidup bahkan saat kosong. Ini stadion yang penuh sejarah." Tidak heran, begitu sesi latihan dimulai, semangat para pemain China justru semakin membara. Mereka begitu menikmati setiap menit berada di lapangan, berlatih passing, finishing, hingga simulasi strategi. Biasanya, jadwal latihan timnas manapun cukup ketat, ada jam latihan, ada jam istirahat, ada jam wajib kembali ke hotel untuk pemulihan. Namun hari itu, staf pelatih China sampai harus mengingatkan beberapa pemain yang tampak terlalu asyik berlatih. Salah satu asisten pelatih tertawa ketika diwawancara. "Kami sudah bilang berkali-kali, ayo, waktunya kembali ke hotel. Tapi mereka bilang, sebentar lagi, coach, kami mau mencoba latihan tambahan. Akhirnya kami izinkan, karena kami juga senang mereka begitu termotivasi." Beberapa pemain bahkan meminta waktu ekstra untuk beradaptasi dengan rumput stadion, mencoba berlari di sepanjang sisi lapangan, menendang bola ke arah gawang, bahkan sekadar duduk-duduk di pinggir lapangan sambil menikmati pemandangan. Ada beberapa alasan kenapa para pemain timnas China begitu betah berlama-lama di GBK. Fasilitas lengkap. Stadion GBK dilengkapi ruang ganti modern, area pemanasan, gym mini, ruang medis, hingga tribun VIP yang membuat suasana latihan terasa seperti pertandingan sungguhan. Para pemain merasa nyaman dan fokus. Rumput kualitas internasional. Banyak pemain memuji kualitas rumput GBK yang memenuhi standar FIFA. Mereka merasa mudah berlari, mengontrol bola, dan mencoba taktik di atas permukaan lapangan ini. Suasana hangat. Meski stadion belum penuh, beberapa supporter Indonesia yang kebetulan menonton sesi latihan dari kejauhan meneriakkan dukungan dengan ramah. Para pemain China mengaku terharu, karena jarang sekali mereka mendapatkan sambutan hangat dari supporter lawan.
Cuaca yang menantang. Latihan di tengah cuaca tropis seperti Jakarta memberi tantangan tersendiri bagi skuad China. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan sesi latihan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan suhu panas dan kelembapan tinggi. Media-media China yang meliput langsung latihan di Jakarta juga melaporkan momen unik ini. Salah satu headline berbunyi, "Timnas China jatuh hati pada Gelora Bung Karno, latihan seharian tak mau pulang." Di sisi lain, media Indonesia juga ikut meliput, dengan banyak yang memuji sikap para pemain China yang menunjukkan profesionalisme tinggi dan menghormati fasilitas latihan lawan. Ini jarang terjadi. Biasanya tim tamu cepat-cepat pulang, tapi China justru menikmati setiap detik di GBK. Ini menunjukkan bahwa stadion kita memang punya kelas dunia, tulis salah satu analis olahraga di media nasional. Yang paling menarik, justru munculnya interaksi kecil antara para pemain China dengan beberapa supporter Indonesia yang hadir. Meski hanya latihan, beberapa fans sudah berdiri di luar pagar stadion, melambai-lambaikan tangan, bahkan menyanyikan lagu-lagu dukungan. Beberapa pemain China terlihat tersenyum dan melambaikan tangan balik. Ada yang sempat dimintai foto atau tanda tangan, dan mereka dengan senang hati melayani. Petik 2. Meski suasana santai dan penuh senyuman, pelatih timnas China tetap mengingatkan anak asuhnya bahwa fokus utama tetap pertandingan. "Kami senang mereka menikmati latihan di sini, tapi jangan lupa, kami datang ke sini untuk menang. Besok adalah pertarungan yang sesungguhnya," ujar sang pelatih dalam konferensi pers. Yang menarik dari semua momen ini adalah pesan sportivitas yang muncul. Meski akan bertanding habis-habisan di lapangan, di luar itu kedua tim sama-sama menunjukkan rasa hormat. Tidak ada provokasi, tidak ada ketegangan berlebihan, bahkan ada senyuman yang mengiringi persiapan menuju laga. Banyak yang berharap, semoga atmosfer positif ini menular hingga hari pertandingan nanti, duel sengit di lapangan. Hari itu di Gelora Bung Karno, para pemain timnas China meninggalkan cerita yang tak biasa, tim tamu yang begitu menikmati sesi latihan, tak mau cepat-cepat pulang, bahkan merasa betah berlama-lama merasakan megahnya stadion kebanggaan Indonesia. Bagi mereka, ini bukan hanya persiapan untuk laga besar, tapi juga momen mengenal budaya, merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara, dan membawa pulang pengalaman indah dari negeri yang dikenal ramah.